Selamat berjumpa kembali dengan materi terakhir dari suku banyak tentang teorema sisa dan teorema faktor. Ini masih ada lanjutannya dengan pembagian suku banyak yang menggunakan bentuk pangkat 1 atau pangkat 2. Nah, sekarang kita ikuti materi teorema sisa dan teorema faktor di berikut ini. Mari kita saksikan bersama. Kalau kita ingat pembagian, misalnya di situ 17 dibagi 3. Berapa 17 dibagi 3? 17 dibagi 3 itu 5 sisa 2. Ya. Ini 17 dibagi 3 itu 5 sisa 2. Dalam bentuk pecahan ditulis 17/3 itu 5, 2/3. Itu kalau menggunakan pecahan campuran ya, masih ingat? Kemarin di awal pembagian cukup banyak sudah dijelaskan ya. Nah, kemudian dalam bentuk lain 17 itu sebagai 3 kali 5 ditambah 2. 3 kali 5 ditambah 2, 3 disebut sebagai pembagi, 5 sebagai hasil bagi, dan 2 sebagai sisa ya. Ada pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Itu juga berlaku pada suku banyak. Fx itu P kali H ditambah S ya. P-nya pembagi, H-nya hasil bagi, dan sisa. Ini sebagai bentuk umum dari sebuah suku banyak sebagai perkalian pembagi, hasil bagi, dan sisa. Mari kita lihat teorema sisa yang pertama. Jika fx dibagi x min a, maka sisanya fa. Yang kedua, jika fx dibagi ax plus b, maka sisanya f min b per a. Mari kita lihat buktinya. Fx dibagi x min a, maka ditulis sebagai bentuk umum tadi. Fx sama dengan x min a dikali hx ditambah sisa ya, seperti yang tadi. Pembaginya x min a. Nah, teoremanya tadi dibagi x min a. Nah, maka kita masukkan berapa nilai FA-nya ya. FA-nya adalah ya A dikurangi A itu nanti 0 ya. 0 dikali H. 0 kali H adalah 0. Nah, jadi sisanya ya FA. Mudah bukan ya? Jadi sisa pembagian suatu suku banyak Fx dibagi X min A adalah FA. Untuk yang AX plus B, kamu buktikan sendiri. Caranya sama dengan X min A. Mari kita lihat contoh-contohnya. Tentukan sisa suku banyak Fx 3x pangkat 3 min 4x kuadrat min 5x ditambah 2 dibagi x min 3. Kita hanya mencari sisanya dengan menggunakan teorema sisa yang barusan dibahas tadi ya. Berarti artinya kita mencari FA. A-nya berapa ya? Membuat 0 dari X min 3 adalah 3. Nah, dicari F3. Karena ini X min 3 ya dicari F3. 3 angkat 3 dikali 3 kurangi 4 kali 3 pangkat 2 min 5 kali 3 tambah 2.
menghasilkan 81 kurangi 36 kurangi 15 ditambah 2 menghasilkan 32 ya. F3 tinggal mengganti X-nya dengan 3. X min 3, kalau dibagi X min 3 diganti X sama dengan 3. Atau pakai cara yang lain dengan menggunakan Horner. Kita tulis koefisiennya 3 min 4 min 5 2. Nah, dibagi X min 3 maka ditulis 3. Selesaikan 3 turun kali 3 9 jumlah jadi 5 kalikan 15 10 dikali 3 30 dan sisanya 32 ya. Jadi sama menggunakan substitusi atau Horner mencari sisanya. Jadi fungsi fx tadi kalau dibagi x min 3 sisanya 32. Ya, mari kita lanjutkan ke suku banyak 6x pangkat 3 tambah 7x pangkat 2 tambah px dikurangi 24 habis dibagi oleh 2x min 3. Berapakah nilai P? Nah, di sini habis dibagi. Apa artinya habis dibagi ya? Sisanya 0. Nah, kita gunakan cara Horner saja. 6, 7, P min 24. Koefisiennya dari suku banyak. Kalau di sini 2x min 3, maka di sini 3 per 2. Kita lakukan penghitungannya 6 kali 3 per 2 itu 9. 16 kali 3 per 2 24. 24 tambah P atau P tambah 24 kali 3 per 2. 3 per 2 P tambah 36. Kita jumlah harus 0. Jadi penjumlahannya 3 per 2 P tambah 36 dikurangi 24 sama dengan 0. Menghasilkan 3 per 2 P sama dengan min 12. P-nya sama dengan min 8. Jadi karena di sini habis dibagi maka sisanya itu 0. Demikian contoh-contoh untuk teorema sisa. Mari kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Fungsi suku banyak fx dibagi x min 1 sisanya 3. Sedangkan jika dibagi x min 2 sisanya 4. Jika fx dibagi x kuadrat min 3x plus 2 sisanya berapa? Jadi kita masih menggunakan teorema sisa. Mari kita kerjakan. Fx dibagi x min 1 sisanya 3. Maka menurut teorema sisa F1 sama dengan 3 ya. Maksudnya ya tadi ya. Dibagi x min 2 sisanya 4. Maka ditulis F2 sama dengan 4. Nah, di sini paham? Ya, menggunakan teorema sisa tadi. X min 1, maka ditulis F1. X min 2, maka ditulis F2. Sekarang, dibagi X kuadrat min 3X plus 2. Nanti akan memperoleh sisa yang derajatnya 1 ya. Jadi derajatnya 1 di bawahnya. Kalau dibagi pangkat 2, sisanya berderajat 1. Kalau dibagi pangkat 3, sisanya berderajat 2. Begitu seterusnya.
Jadi karena ini pembaginya pangkat 2, x kuadrat min 3x plus 2, maka nanti sisanya berderajat 1. Nah, misalnya px plus q. Kita tulis bentuk umum. X kuadrat min 3x plus 2 kali h tambah sisa. Kita faktorkan. X min 1, X min 2 kali hx tambah px plus q. Jadi tugas kita sekarang mencari nilai P dan Q. Mari kita selesaikan. Masukkan nilai X sama dengan 1 dan X sama dengan 2 ya. Untuk X sama dengan 1, maka yang dikalikan dengan H itu 0 ya. Maka P tambah Q. Nah, F1-nya tadi sama dengan 3. Jadi P plus Q sama dengan 3. Jadi X sama dengan 2. 2P plus Q sama dengan berapa tadi yang atas? 4. Kemudian kita eliminasi, menemukan P sama dengan 1, Q-nya 2. Sehingga sisanya adalah PX plus Q. X plus ya. Ya, jadi menggunakan teorema sisa, kita bisa menentukan sisa pembagian dengan derajat pangkat 2. Itu penggunaan teorema sisa yang ketiga. Mari kita lihat lanjutkan materinya. Nah, bersama cukup banyak X dibagi X kuadrat min X min 2, sisanya 5X min 7. Jika dibagi oleh X plus 2, sisanya min 13. Sisa pembagian cukup banyak oleh X kuadrat min 4 berapa? Sama dengan pertanyaan sebelumnya, kita geserkan X kuadrat min X min 2 menjadi X min 2 kali X plus 1. Maka masukkan P2, pembuat nolnya, P2, 5 kali 2 kurangi 7, sama dengan 3. P min 1, 5 kali min 1 kurangi 7, min 12. Dibagi oleh X plus 2, sisanya min 13, ya ditulis P min 2 sama dengan min 13. Sekarang ke dibagi X kuadrat min 4, maka sisanya hampir sama dengan tadi, PX plus Q. Kita masukkan X kuadrat min 4 menjadi X min 2 dikali X plus 2 kali HX ditambah PX plus Q. Oke, nanti kita teruskan. Jadi X sama dengan 2, tapi P2-nya 3 ya. Jadi 2P plus Q sama dengan 3. Jadi X sama dengan min 2, P min 2-nya tadi min 13 ya. Min 2P tambah Q min 13 sama dengan min 13. Sama dengan eliminasi, menemukan P-nya 4, Q-nya min 5. Sehingga sisanya 4X min 5. Sampai di sini beberapa contoh penggunaan teorema sisa yang makin jelas. Nah, nanti kalau masih belum jelas bisa ditanyakan ya. Sekarang materi yang kedua, faktor ya. Teorema faktor. Ini hampir sama dengan teorema sisa. X min K merupakan faktor suku banyak Fx jika dan hanya jika Fk-nya 0.
atau sisanya 0 kayak gitu. Dibagi sisanya 0. Itu faktor. Jadi nanti fx-nya tidak ada sisa ya, P kali H. Atau X min K kali H misalnya. Misalnya kalau perkalian 12 itu ada 3 kali 4, 6 kali 2, 12 kali 1 ya. Faktor-faktornya yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Itu faktor 12. Misalnya, tunjukkan bahwa X plus 1 faktor dari X pangkat 3 tambah 4X pangkat 2 tambah 2X min 1. Kita masukkan pembuatannya min 1, F min 1. Min 1 pangkat 3 ditambah 4 kali min 1 pangkat 2 ditambah 2 kali min 1 dikurangi 1. Min 1 tambah 4 kurangi 2 kurangi 1. Hasilnya 0. Nah, karena X min 1 tadi menghasilkan 0, maka X plus 1 benar adalah faktornya. Ya, di contoh. Ya, nah, contoh yang lain mari kita lanjutkan. X min 2 adalah faktor dari 2X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah AX min 6. Tentukan faktor yang lain. Nah, kita bisa pakai substitusi atau Horner. X min 2 sebagai faktor, maka nanti F2 harus menemukan sama dengan 0. Kita pakai Horner 2, 1A dan min 6. Baginya X min 2 ya. 2 kali 2, 4, 7, 5, tambah 10, 10 plus A, 20 plus 2A harus sama dengan 0 ya, karena ini faktor. Maka tinggal memasukkan 20 tambah 2A min 6 sama dengan 0. 2A sama dengan min 14. Jadi A-nya min 7. Nah, nanti A-nya min 7 diganti sini ya. 2X kuadrat tambah 5X tambah 3. 3-nya dari mana ya? 10 tambah A tadi. A-nya min 7. 10 kurang 7. 3 ya. 2X kuadrat tambah 5X tambah 3. Nah, kita faktorkan. 2X plus 3 tambah X plus 1. Jadi faktornya ada 3. X min 2, 2X plus 3, dan X plus 1. Paham? Nah, nanti ya. Dimasukkan sisanya 0, itu faktor. Maka kita bisa mencari faktor yang lain. Kalau sudah pangkat 2, itu harus bisa membuat faktornya. Lanjutannya adalah akar-akar suku banyak. Bentuknya seperti itu ya, AN X pangkat N, dan seterusnya sampai A0 sama dengan 0. Jadi biasanya kamu menggunakan persamaan kuadrat AX kuadrat BX plus C itu. Nah, sekarang dibuat untuk pangkat suku banyak, akar-akar suku banyak, persamaan suku banyak. Akar-akar suatu suku banyak merupakan nilai yang menyebabkan suku banyak tersebut bernilai 0. Diperoleh dengan cara memfaktorkan ya. Seperti contoh sebelumnya tadi. Itu salah satu cara mencari akar suku banyak.
dengan memfaktorkan. Menentukan akar rasional diperoleh dengan membagi suku konstan dengan suku awalnya tadi AN. A0 per AN ya. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Nah, menentukan akarnya bagaimana? Nah, bisa salah satu cara yang pertama, 1 itu merupakan akar apabila jumlah koefisiennya dari AN sampai A0 tadi kalau jumlahnya 0 maka 1 sebagai akar. Jadi dibagi X min 1. Yang kedua, jumlah koefisien yang berpangkat genap sama dengan jumlah koefisien X yang berpangkat ganjil. Maka akarnya adalah min 1 atau bisa dibagi X plus 1 ya. Nanti kita akan lihat contohnya juga di sini. Tentukan akar-akar persamaan suku banyak. Fx X pangkat 3 tambah 2X kuadrat min 5X min 6. Nilai konstannya yang suku terakhir min 6, maka akar-akarnya ya 1, 2, 3, 6. Ini bertanda plus minus ya. Bisa plus 1 atau minus 1 dan seterusnya sampai plus 6 min. Nah, maka kita mencoba. Loh, ternyata jumlah koefisien pangkat genapnya itu pangkat 2 dan konstan ya. Koefisiennya 2 dan min 6. Jumlahnya min 4. Pangkat ganjilnya juga 1 min 5 menghasilkan min 4. Berarti sama. Jumlah koefisien pangkat genap sama dengan koefisien pangkat ganjil. Berarti akar yang pertama kita sudah bisa menemukan yaitu X min 1. Kita masukkan menggunakan hormon. Tulis koefisiennya dan membaginya min 1. 1 kali min 1 dijumlah 1 dikali min 1 min 6 kali min 1 6 dan jumlahnya pasti 0 karena koefisien pangkat genapnya sama dengan koefisien pangkat ganjil. Nah, sekarang diteruskan mencari akar-akar yang lain dari hasil baginya itu. X kuadrat plus X min 6. Kalau difaktorkan X plus 3 X min 2. Jadi akarnya min 1 min 3 2. Ya, demikian materi teorema sisa dan teorema faktor. Semoga bisa membantu kalian untuk bisa belajar memahami materi ini. Jika ada kesulitan segera hubungi teman yang bisa atau guru kalian. Sekian, terima kasih. Kita bertemu pada materi selanjutnya.